Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam bala. Tentunya saat ini adalah saat-saat yang rawan, yaitu peralihan musim dari kemarau menuju ke musim hujan, yang tepatnya sekarang ini sudah sering kali beberapa hari ini sering hujan, sehingga kalau tidak kuat imunitas tubuh kita maka kita akan mudah terkena penyakit, dan penyakit apapun itu akan mudah datang di saat ada beberapa dari pola makan kita, pola hidup kita, istirahat kita, atau pola pikir kita itu tidak benar. Alhamdulillah, saya ingin share sebuah pengalaman yang sudah saya alami. Tentunya ini sangat berkaitan sekali dengan pola pikir atau pola hidup atau pola makan atau yang lain. Saat itu 2 bulan yang lalu, tepatnya pada bulan Oktober, saya terkena serangan panik. Sehingga serangan panik itu datang membuat saya semakin depresi, semakin takut, semakin kacau pikiran saya, sehingga membuat tensi darah saya menaik drastis, semakin tinggi, sehingga saya kaget. Dan alhamdulillah, setelah 10 menit kemudian saya tenangkan diri, saya tensi lagi, dan alhamdulillah turun, semakin turun, dan alhamdulillah serangan panik itu sudah berhenti, dan saya memutuskan untuk berdoa. Tentunya kita sebagai seorang muslim, apalagi saya sebagai santri, tentunya tidak pernah luput dari istilah berdoa. Khususnya seorang muslim, kita tidak boleh lepas dari kata doa, karena ada sebuah kewajiban yang harus senantiasa kita jalankan, yaitu sholat. Dan setelah sholat kita senantiasa berdoa, atau dalam istilah lain, sholat itu juga artinya juga doa. Senantiasa kita hubungkan komunikasi kita dengan Allah dengan sebaik-baiknya, sehingga membuat kita semakin rileks, membuat spiritualitas kita semakin tenang, sehingga kita tidak mudah terkena serangan panik. Dan alhamdulillah, pada 1 minggu kemudian saya terkena serangan panik lagi, sehingga 3 kali saya terkena serangan panik itu 3 kali, membuat jantung saya berdebar, membuat otot-otot saya kaku, membuat kepala pusing, sehingga saya memutuskan untuk belajar dan menjadi orang yang lebih tenang. Saat itu saya menjalankan kesunahan-kesunahan yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, oleh Rasul. Disuruh untuk meminum madu. Ketika meminum madu, saya juga tidak pernah lepas dari kesunahan-kesunahan meminum, doa-doa meminum madu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Dan alhamdulillah itu saya jalani terus. Dalam waktu 1 bulan, saya rutin setiap bangun tidur selalu meminum madu, dan alhamdulillah saya dapatkan madu itu dari teman saya yang berjenis kelanceng. Dan setelah saya rasakan dampak dari menjalankan kesunahan Kanjeng Nabi, kesunahan Rasul, itu sangat luar biasa. Yang dulunya pada saat awal terkena serangan panik itu kepala sering pusing, tensi sering tinggi, ketika sudah saya jalani meminum madu yang dianjurkan oleh Islam, dianjurkan oleh Kanjeng Nabi, maka alhamdulillah sangat signifikan perubahannya, sehingga
saat ini saya tidak pernah terkena serangan panik lagi. Selain meminum madu, tentunya banyak sekali kesunahan-kesunahan yang dianjurkan oleh Rasul. Tentunya juga kita senantiasa berzikir. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Berzikir yang lebih utama adalah la ilaha illallah. Adapun selain la ilaha illallah banyak sekali zikir-zikir yang bisa kita amalkan. Dan jangan lupa, saya senantiasa mengucapkan salah satu zikir pamungkas untuk mendapatkan rahmat dari Allah, karena penyakit itu datangnya dari Allah, dan yang menyembuhkan oleh penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu kutipan dari ayat Al-Qur'an, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Maka yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah. Apabila kita terkena penyakit, yang bisa menyembuhkan itu adalah Allah. Dan ternyata benar sekali. Awal saya depresi, terkena penyakit stres, terkena penyakit yang macam-macam, entah didiagnosa dokter sangat banyak sekali. Nah, itu saya untuk mencoba mencari pengalaman dari orang-orang yang ada di YouTube. Saya ketik banyak sekali penyakit yang sudah saya alami. Misalkan GERD, misalkan ginjal, misalkan banyak sekali. Dan itu saya tidak mau membuat saya semakin depresi lagi. Saya anggap penyakit itu akan ajaib, akan sembuh dengan sendirinya. Dan alhamdulillah, ketika saya membaca komentar-komentar itu, saya cari komentar-komentar dari akun-akun yang positif. Yang pertama adalah ada tulisannya alhamdulillah. Alhamdulillah saya sembuh, alhamdulillah saya sembuh dari penyakit A, alhamdulillah saya sembuh dari penyakit B, alhamdulillah. Dan alhamdulillah setelah saya membaca itu, rasa panik, rasa takut saya itu semakin hilang. Alhamdulillah, barokah dari ikhtiar. Ini bagian dari ikhtiar. Ikhtiar yang sudah saya jalani diantaranya adalah tadi spiritualitas, berdoa, berzikir, pokoknya hubungan hablum minallah itu selalu dijaga dengan sangat kuat. Setelah hablum minallah, hablum minannas. Dan ternyata ini juga keajaiban yang sangat luar biasa. Hablum minannas, hubungan kita dengan orang-orang sekeliling kita. Saat itu saya pernah mengalami pusing karena mungkin tensi saya naik saat itu. Saya mencoba untuk pergi ke warung, saya mencoba untuk silaturahim ke teman-teman sehingga membuat saya rileks, membuat otot-otot saya rileks, sehingga itu bisa meredakan sakit kepala, bisa menurunkan tekanan darah. Dan alhamdulillah itu juga sudah saya jalani ikhtiar itu. Dan tentunya masih banyak lagi yang dianjurkan oleh agama Islam, yang dianjurkan oleh Rasulullah selain kita meminum madu, meminum herbal. Tapi ternyata ada ikhtiar lagi yang sangat luar biasa dari Kanjeng Nabi, yaitu berbekam. Saat itu 1 bulan yang lalu saya masih merasakan sisa-sisa tegangan darah atau tekanan darah ini, sedikit sakit kepala, ada beberapa otot-otot yang masih kencang, masih belum rileks. Dan alhamdulillah setelah berbekam, dan jangan lupa berdoa ya. Dan jangan lupa ketika berbekam kita niatkan untuk ittiba di Rasulullah, mengamalkan, menjalankan anjuran kesunahan dari Rasul. Dan alhamdulillah efeknya sangat luar biasa. Karena apa? Berbekam ini sendiri mengurangi volume darah, sehingga membuat kita semakin rileks. Dan alhamdulillah itu sudah saya jalani dan sangat efeknya sangat luar biasa. Dan pola makan senantiasa saya jaga dan saya rubah total pola makan. Dan juga yang paling penting ini adalah istirahat. Kalau tidak salah saya dengarkan dari dokter-dokter holistik ya, bahwa ternyata istirahat
seseorang ini sangat menentukan, terutama istirahat tidur di malam hari minimal 6-7 jam atau 8 jam suatu hari. Dan alhamdulillah saya praktekkan. Sebelumnya awal-awal saya sering terkena gangguan tidur, beberapa hari saya terkena gangguan tidur. Setelah saya message, saya bekam, saya terapi, dan alhamdulillah gangguan tidur itu hilang dalam waktu 3 hari. Setelah itu saya istirahat, saya perbaiki pola istirahat, pola hidup, sehingga ketika malam, ternyata ketika kita forsirkan tubuh kita untuk istirahat, maka dengan sendirinya tubuh kita akan merepair ulang. Sel-sel tubuh kita akan memperbaikinya dengan sendiri, sehingga membuat kita semakin sehat. Karena repair tubuh kita ini sangat luar biasa, sehingga kita semakin sehat ketika bisa menjaga pola tidur kita. Alhamdulillah, setelah bangun tidur, menjalankan ritual sebagai seorang muslim, sholat atau sholat wajib atau sholat sunnah, berdoa, setelah itu menjalankan aktivitas, dan kesunahan berikutnya al-aqlu salim bijismi salim. Seorang muslim tentunya tidak asing dengan makalah itu, yaitu olahraga. Dan alhamdulillah setelah saya jaga pola olahraga ini, sehingga membuat badan ini semakin sehat dan semakin kebal dari berbagai macam penyakit. Ini yang paling penting. Yang paling penting ini saya ulangi lagi, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Yang mendatangkan penyakit itu adalah Allah. Tentunya yang memberi obat dari berbagai macam penyakit itu adalah Allah. Maka jangan kita lupakan bahwa Allah ini bisa memberikan keajaiban, menyembuhkan penyakit-penyakit yang kita derita ini dengan rahmat Allah. Tentunya dengan rahmat Allah, saya yakin ketika seseorang mempunyai ikhtiar, mempunyai upaya penuh dalam menyembuhkan, dalam usaha untuk sembuh, maka orang tersebut akan diberi kemudahan oleh Allah dalam berikhtiar itu, sehingga diberi kemudahan untuk sembuh, sehingga diberi jalan untuk sembuh. Tapi tentunya juga butuh proses, tidak secara instan langsung sembuh. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.